Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yudi Santoso. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari dosen saya mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengendalian sistem informasi. Bagi teman-teman yang melihat video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Simak terus ya. Oke teman-teman, kali ini pengendalian sistem informasi. Overview perusahaan divisi. Ini apa yang dimaksud divisi IT? Bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Output ada 1 nilai maturity level, 2 rekomendasi, terus COVID framework. Ini ada IT resource, IT proses, IT business recruitment. Di sini ada berbagai macam ya, seperti ada data informasi dari IT resource, dan di IT proses ada plan organize. Yang bagian ketiga ada business recruitment, ada seperti efektivitas. Selanjutnya ada COVID, terdiri dari 4 domain. Ada planning, organization, acquisition, implementation, dan delivery, support, monitoring, dan evaluation. Selanjutnya ada pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Ya, ada sistem informasi transaksi keuangan adalah sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktual listrik. Ancaman-ancaman atas SIA. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan. Peningkatan jumlah sistem client server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat oleh karena LAN dan sistem client server mendistribusikan data ke banyak pemakaian mereka lebih sulit dikendalikan. Memberikan pelanggan pemasok akses ke sistem antara satu sama lain. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbanyak efisien jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian demi perusahaan. Pengendalian sistem informasi. 4 prinsip keandalan sistem. 1. Ketersediaan sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. 2. Keamanan sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan
dan tidak mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. 1. Entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. 2. Entitas menggunakan proses people, software, data, infrastruktur untuk mendapat sesuai kebijakan dan standar telah ditetapkan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Perencana strategis dan penganggaran mengembangkan rencana keandalan sistem dan melaksanakan dokumentasi. Pengandalan yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan yaitu dokumentasi dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif, mendeskripsikan standar dan prosedur untuk memproses data. 2. Dokumentasi sistem, mendeskripsikan setiap sistem, aplikasi, dan fungsi utama memprosesnya. Ketersediaan. Ketersediaan meliputi 1. Meminimalkan waktu kegagalan sistem pemeliharaan untuk pencegahan, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan, rencana pemulihan dari bencana, meminimalkan gangguan kerusakan dan kerugian, memberikan cara alternatif memproses informasi umum sementara waktu. Ketersediaan melatih memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan, pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang berkomprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasikan oleh perusahaan. Pernyataannya adalah apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat mengakses informasi, kapan mereka membutuhkannya, pada sistem yang mana informasi itu. Oke teman-teman, materi tadi yang sudah saya sampaikan, apabila kurang jelasnya dan kurang memahami teman-teman semua, saya pribadi apabila ada kesalahan dan kurang jelasnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.